apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Iya. Cuaca ceria nggih Bu nggih, cerah nggih Bu nggih. Sedikit mendung, Bu, di sini. Oh, sami, sami. Saya juga di sini sedikit mendung. Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan Bu Nani. Iya. Ya, Kak Bu Nani ada waktu sebentar Bu. Saya ingin rasanya berbagi sama Bu Nani untuk hari ini. Oh, tentu saja, Bu Pur. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin diharapkan Bu Pur? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya ya Bu Nani ya. Gini Bu, nanti saya ke depannya saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja boleh, Bu. Saya malah senang sekali bisa berbagi dengan Ibu Pur. Kalau boleh tahu, permasalahannya seperti apa ya, Bu? Eh, Begini Bu, saya itu ada permasalahan sedikit Bu di kelas saya mengenai pembelajaran di kelas Bu. Saya itu mempunyai anak yang aktif banget, terlalu aktif dia itu Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu Pur itu seperti apa, Bu? Begini ya Bu ya, dalam kelas saya itu saya ada 20 anak Bu dalam kelas itu. Lah di sini ini ada satu anak yang sangat-sangat aktif. Dia tuh seperti hiperaktif gitu loh Bu. Dia itu suka lari ke sana kemari, kurang konsentrasi, kurang fokus, sehingga menimbulkan keributan di dalam kelas. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari anak Ibu itu kenapa ya? Eh, saya rasa itu gini ya Bu ya, dia itu sangat sangat aktif, terus susah konsentrasi dia itu Bu. Makanya dia jadi sering sering berlari-lari. Ya Bu, dia susah konsentrasinya Bu, fokusnya gitu dia tuh belum bisa untuk fokus itu Bu. Oh, begitu ya. Mm-mm, Terus kira-kira mm-mm. faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal tersebut terjadi, Bu? Anak tersebut aktif, itu faktor apa yang menyebabkannya? Dia itu begini ya Bu, karena dia memang kurang fokus, kurang bisa konsentrasi, ya. Dia itu anaknya yang sangat aktif Bu, sangat aktif. Dia itu memang aktif banget, nggak bisa diam. Ya, gimana ya Bu ya? Dia itu minta perhatian lebih gitu loh Bu dari siswa yang lain. Sesekali juga dia itu menegur, ya, kadang kadang juga dia tuh menjadi mengganggu teman sebangkunya, terkadang juga usil sama temannya, seperti itu Bu. Hmm, jadi kalau begitu ya, Bu, jadi untuk anak tersebut itu apa yang Bu Pur harapkan? Hmm, saya saya itu ya Bu ya, inginnya anak tersebut itu bisa fokus, bisa konsentrasi dalam pembelajaran, sehingga tidak menimbulkan keributan di kelas lagi, tidak mengganggu temannya yang lain lagi, Bu. Seperti itu harapan saya itu. Oh, baiklah Bu, kalau begitu. Setelah Ibu Pur itu mengetahui beberapa penyebab permasalahan tersebut, lalu Hmm, bagaimana ya kira-kira langkah Ibu Pur untuk mengatasinya? Gini Bu, saya kok
berencana seperti ini ya Bu yang saya. Hal pertama itu saya kemarin kan sudah sudah belajar untuk restitusi, kalau restitusi segitiga, nggih, Bu. Terus keyakinan kelas, langkah pertama saya itu, saya ingin mempraktekkan restitusi segitiga itu, Bu, terhadap anak tersebut dengan cara memanggil dia secara individu, dan selanjutnya saya akan menstabilkan identitas dan melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin secara bersama-sama, sehingga anak tersebut dapat menumbuhkan kesadaran diri bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama kemarin itu, Bu. Saya pikir seperti itu. Baiklah Bu Pur, kalau itu rencana Ibu memang sangat bagus Bu menurut saya, di mana Mm-mm. itu dapat menumbuhkan kesadaran diri pada murid Nggih, tersebut dengan menerapkan praktik segitiga restitusi ya Bu ya. nggih, nggih, nggih. Nggih, iya Bu, karena saya ingin menumbuhkan ini motivasi intrinsiknya Bu, nggih, kesadaran dirinya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi Bu. Seperti itu Bu. Hmm, kalau begitu Bu, kira-kira kapan ya Ibu itu akan mempraktikkan segitiga restitusi tersebut kepada anak yang itu tadi loh, anak yang terlalu aktif itu Oh, tadi? oh, nggih, nggih. Iya Bu, kapan ya Bu? Kira-kira itu saya akan melakukan ini segera mungkin Bu, nggih, secepatnya insya Allah besok akan segera saya lakukan untuk melakukan restitusi yang saya harapkan, yang saya rencanakan tadi Bu. Hmm, terus kemudian eh, apa ya komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini, Bu? Apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya itu Oh iya. harus Ibu Pur pikirkan kan ya? Saya akan, nggih, komitmen saya itu gini Bu, saya akan melakukan praktek segitiga restitusi ini. Sekali kok belum berhasil, nggih, sekali belum berhasil, maka akan saya ulangi lagi. Sehingga betul-betul kesadaran diri dari anak itu akan muncul. Akan saya ulangi lagi, akan saya ulangin lagi, Bu. Oh, iya iya, Bu. Iya, Bagus, Bu, kalau begitu. iya. Terus kira-kira siapa saja ya, Bu, yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang telah Bu Pur buat? Oh, yang sekiranya bisa membantu saya ya Bu ya tentunya kepala sekolah Bu. Saya tentu akan sebelumnya juga akan minta izin kepala sekolah dan Mmm, juga kepada rekan-rekan sejawat karena ini juga membutuhkan kolaborasi ya Bu dengan teman sejawat dan juga saya mestinya ada komunikasi juga Bu sama orang tua. Jadi harus ada kolaborasi antara saya dan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua dari anak tersebut, Bu. Seperti itu, Bu Nani, ya. mmm, iya, Bu. Dan memang betul ya, Bu, kalau untuk menyelesaikan suatu masalah itu memang butuh kolaborasi dengan orang lain ya, tentunya warga sekolah dan juga wali murid. Nah, untuk hasil yang lebih baik memang harus seperti itu. Lalu kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Oh iya, Bu, saya juga akan tetap menjaga komunikasi yang baik, ya. Saya antara anak ini, saya akan selalu menjalin komunikasi yang baik sehingga anak ini akan merasa perhatian, sehingga akan diperhatikan baik oleh gurunya, oleh teman-teman, sehingga dia akan kesadaran dirinya akan selalu muncul dan selalu ada seperti itu, Bu. Bu, ya, Bagus ya, Bu. Iya, Ya, bagus iya, sekali, Bu. Pur. Bagus. Berarti Iya. untuk kedepannya agar murid bisa fokus
fokus dan tidak mengganggu temannya, Bu Pur itu akan menerapkan kesepakatan kelas dulu ya. Kalau anak tersebut masih melanggar, maka Bu Pur akan menerapkan segitiga restitusi, begitu ya Bu ya? Nggih, 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 Bu, nggih. Oke, baik Bu Nggih, Pur. Bu, nggih. Dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Pur sekarang? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah Bu sudah sedikit lega Bu Nani, nggih, karena sudah berbagi cerita dengan jenengan, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya. Udah sedikit lega Bu. Terima kasih ya Bu Nani ya. Alhamdulillah, kalau begitu Bu, hari ini saya rasa perbincangannya sungguh luar biasa Bu. Dan saya harap Ibu Pur mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang telah direncanakannya tadi dengan penuh semangat tentunya ya Bu Pur ya. Nggih, nggih, nggih. Amin, amin amin Bu Nani. Insya Allah Bu, saya akan selalu semangat untuk membimbing murid-murid saya di dalam kelas saya, sehingga pembelajarannya akan selalu menyenangkan, pembelajaran yang memihak kepada anak. Nggih Bu, amin Bu. Terima kasih. Amin, amin ya Allah. Nggih, Baiklah Bu Pur, nggih Bu. kira-kira Nggih, ada hal nggih Bu Nani. lain yang ingin Terima dibicarakan? kasih ya atas waktunya jenengan sudah meluangkan waktu bercerita kepada saya, Bu. Sama-sama Bu Pur. Kalau begitu saya mohon undur diri ya Bu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan nggih. Hmm. Nggih, terima kasih Bu Nani nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Assalamualaikum Bu Pur, sedang sibuk nggak ya? Hari ini pengen ngobrol sebentar nih sama Bu Pur saya. Waalaikumsalam Bu Nani. Iya Bu, kedengaran ini jenengan kok ya menyempat-nyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Betulan Bu, saya baru ada jam kosong untuk mapel. Jadi saya lagi santai Bu ini sambil bisa disambi untuk pekerjaan yang lain Bu. Ini kenapa kok kelihatannya Bu Nani kok kayak sedikit galau-galau gimana ini Bu? Iya nih Bu Pur, saya tuh ingin sharing sebentar sama jenengan. Mhm, Lagi galau banget mhm. nih pokoknya saya. Oh, begitu ya, Bu Nani. Baiklah, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan tujuannya apa yang ingin dicapai dari obrolan kita ini, Bu? Gini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dengan pembelajaran di kelas Hmm, saya, Bu. Jadi dari nggih. obrolan hari ini, saya itu berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tersebut, Bu. Mhm. Apakah ada tujuan yang lain lagi, Bu, yang ingin Hmm, dicapai? Saya juga pengen bisa mendapatkan ide-ide segar untuk pembelajaran saya di kelas, Bu. Iya, iya. Kalau begitu, permasalahan apa sih yang sedang Bu Nani hadapi di kelas sampai-sampai Bu Nani kelihatan galau seperti itu, Bu Nani? Begini Bu, kemarin itu kan Hmm, saya memberikan soal soal ulangan matematika kepada murid saya. nggih. Nah, setelah saya koreksi, ternyata murid saya kelas 5 itu hampir 70% nilainya di bawah KKTP, Bu. Padahal saya Hmm, itu sudah berusaha semaksimal mungkin
dalam pembelajaran. Tapi ternyata kok ya banyak siswa yang masih belum bisa mengerjakan dengan baik gitu loh, Bu. Masih belum paham cara-cara untuk menyelesaikan soal. Terutama itu kalau saya kasih soal yang itu, Bu, soal cerita, itu mereka itu belum bisa Hmm. mencerna bagaimana caranya mengerjakan itu belum bisa, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi muridnya Bu Nani ulangan matematikanya rata-rata sekitar 70%. Belum tercapai KKTP-nya ya Bu, apalagi dalam soal cerita. Iya, ya begitu, Bu. Nah, sekarang gini, kalau menurut Bu Nani, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Nani kok bisa seperti itu ya saat ulangan kok 70% anak belum bisa mencapai KKTP ya? Ini kan gini, Bu, materi matematika kelas 5 di semester 1 kan banyak perkalian dan Nggih. pembagian ya, Bu. Dan Mm, rata-rata mm, murid saya itu belum hafal perkalian, padahal mereka itu sudah kelas 5. Nah, perkalian ini kan dasar mereka untuk mengerjakan pembagian, gitu kan. Makanya untuk mm. mengerjakan soal pun mereka itu merasa kesulitan, Bu, karena perkalian aja mereka itu belum bisa, gitu. Gitu ya Bu. Jadi rata-rata murid kelas 5 itu belum hafal perkalian sehingga masih kesulitan ya Bu Nani ya. Sekarang kalau menurut Bu Nani, kira-kira kesulitan menghafal itu kenapa ya Bu? Kan padahal sebenarnya tinggal menghafal dengan sungguh-sungguh bisa menghafal kan Bu ya? Kalau saya lihat, itu dari motivasi diri untuk menghafal perkaliannya itu kurang, Bu. Terus juga itu karena kebanyakan mereka itu menganggap matematika itu pelajaran yang menakutkan. Nah, sulit dan juga Mm, membosankan. Dari mindset mm. mereka saja itu gitu, Bu, matematika itu sulit. Nah, gitu. Oh iya. Makanya jika saat mata pelajaran matematika seperti mereka itu kurang antusias dan tidak memperhatikan dengan baik. Seperti sudah menyerah lebih dulu gitu, Bu. Oh gitu ya Bu, emang pelajaran matematika itu memang bagi anak-anak kayak menjadi momok tersendiri ya Bu ya. Apa gini Bu Iya. ya, coba motivasi diri dan antusiasnya dalam pembelajaran berarti kurang ya. Lalu gimana ini untuk pembelajaran Bu Nani? Bu Nani itu menggunakan media pembelajaran bag apa untuk mengajar matematikanya Bu? Kalau untuk media itu yang biasa saya gunakan untuk mengajar itu ya buku Mm-mm, paket itu, Bu. Sama saya terangkan di depan dengan mencatat di papan tulis, karena menurut saya ya, menerangkan di papan tulis itu kan simpel dan pasti mudah dipahami anak-anak. Kan karena kalau di papan tulis itu bisa diberikan contoh gitu kan, biasanya anak-anak itu bisa contoh, Bu, mm-mm. gitu, ya gitu, Bu. Seperti itu pembelajaran yang saya lakukan. Oh gitu ya ya ya. Selain menggunakan media itu, kira-kira menurut Bu Nenek media apa yang sekiranya nanti bisa menarik minat murid Bu atau bisa membuat gini, murid itu bisa menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran matematika Bu Nani. Jadi bisa mengubah mindset mindset anak-anak tadi bahwa matematika itu menyenangkan, tidak membosankan lagi. Kira-kira itu apa lagi Bu Nani sekiranya? Apa ya, Bu, ya? Mmm, oh iya, Bu, beberapa minggu yang Mm-mm. lalu itu, saya mendapatkan pengalaman di KKG, Bu. Di KKG itu Mm-mm. diajarkan metode pembelajaran questioning. Nah, jadi mungkin Mm-mm. Ya, ya, saya tahu Bu, nggih. Jadi mungkin itu nanti bisa saya terapkan ya Bu di mata pelajaran matematika.
Jadi dibuat seperti game matematika gitu, Bu. Oh, iya, Saya iya, iya, buat kuis, nanti siapa yang cepat akan mendapatkan skor iya, tinggi. Jadi iya, kayaknya bisa iya, membuat anak antusias iya, iya, belajar ya. Dan juga itu iya, iya, bisa iya. Bagus. Heeh. menumbuhkan. Bagus itu Bu Nani, nggih. Bagus itu Bu Nani, nggih. Selain anak-anak bisa lebih antusias lagi karena anak-anak biasanya kan suka main game, nggih. Bagus sekali itu Bu Nani, bisa diterapkan. Oke. Terus selain itu kira-kira apalagi media apalagi yang akan Bu Nani gunakan? Oh, sepertinya kalau hanya belajar dengan referensi buku paket saja kurang menarik ya, Bu. Mungkin nanti saya buat bentuk PPT gitu lewat Canva, Bu. Kan aplikasi gambarnya itu menarik. Jadi anak-anak nanti pasti senang karena ada hal baru, tidak seperti biasanya gitu kan. Atau saya juga akan menampilkan Mm-mm. video pembelajaran juga, Bu. Nah, nah kan muncul ide-ide baru lagi dari Bu Nani kan Bu ya. Nah, ide-ide baru muncul lagi tuh Bu. Nggih. Dilanjutkan Bu itu. Iya ya, Bu. Wah, kenapa ya kemarin kok tidak terpikirkan oleh saya, Bu? Nggih. Nggih, sekarang gini, Bu Nani sudah mendapatkan gambaran-gambaran, ide-ide baru atau solusi alternatif ya Bu ya. Sekarang gini, dari ide-ide baru Bu Nani tadi, sekira dan membuat PPT, membuat game kuisis, menampilkan video pembelajaran. Kira-kira menurut Bu Nani bisa membantu tidak untuk memotivasi anak dan membuat anak antusias dalam pembelajaran matematika, terutama tadi yang merasa kesulitan soal-soal cerita, nggih Bu, nggih. Iya. Wah, sepertinya kok sangat membantu sekali ya, Bu, karena saat Mm-mm. ini itu anak-anak itu kan sukanya main game. Kan kita berada di zaman yang Mm-mm. serba canggih. Itu anak-anak biasanya kan di rumah kan sukanya main HP. Jadi dengan Mm-mm. menggunakan kuis, menampilkan video pembelajaran atau membuat PPT bisa membuat motivasi anak itu meningkat. Dan anak itu lebih antusias dalam pembelajaran seperti yang kita pelajari itu loh Bu di CGP, Nggih. seperti Mm-mm. pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita harus Mm-mm. menuntun anak sesuai kodratnya dan Yang juga dalam kodratnya. pembelajaran harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, betul seperti itu kan Bu ya? Nggih, setuju, setuju sekali Bu Nani ya. Memang seperti yang kita sudah pelajari dalam pembelajar apa LMS LMS itu ya Bu ya, sesuai dengan Bapak Pendiri yang kita anut, kita tuntun dengan filosofi pemikiran-pemikiran beliau ya Bu ya, bahwa pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang gini Bu Nani, intinya saya setuju dengan Bu Nani. Selanjutnya langkah apa yang akan Bu Nani lakukan agar ide-ide tersebut tuh bisa terlaksana dengan baik, Bu Nani? Untuk kedepannya ya Bu, dalam pembelajaran matematika agar anak itu bisa termotivasi, antusias dan semangat untuk menghafal itu saya akan memanfaatkan IT Bu seperti laptop, Mm-mm. proyektor ataupun HP. Jadi anak itu bisa tertarik dan termotivasi sehingga mindset matematika membosankan dan sulit itu akan berubah Bu. Nggih, nggih. Bagus, bagus sekali Bu Nani itu sudah kalau sudah terlaksana. Sekarang eh, nanti kok rencananya Bu Nani ini bisa dikatakan berhasil, nggih ya? Itu jika bagaimana, Bu? Harapan saya ya Bu, di pembelajaran matematika itu anak bisa antusias, termotivasi, sehingga untuk menghafal perkalian akan mereka lakukan dan senang dan semangat Bu. Dan saat evaluasi, anak-anak itu bisa mendapatkan nilai paling tidak 70 lah. Ya, itu sudah bagus menurut saya. Mm. Untuk ukuran anak didik saya ya loh ya Bu ya. Oh iya, iya. Dan yang awalnya nilai kurangnya itu hampir 70%, jadi ingin saya balik. Paling tidak 70% anak saya itu sudah mampu mencapainya, tuh Bu.
nggih, nggih, nggih. Nggih, gini Bu, tadi kan jenengan cerita kalau anak-anak itu akan memakai HP ya Bu ya? Heeh Mhm, ya. Tapi, iya. apakah untuk mengantisipasi gangguan, Bu, apakah, memakai HP tadi, apakah anak-anak sudah diperbolehkan bawa HP? Apakah bisa bertanggung jawab? Dan artinya jikalau nanti disalahgunakan untuk main game saja, apa tidak fokus ke pembelajaran bagaimana, Bu? Oh, kalau itu Bu, untuk penggunaan HP tidak setiap hari kok Bu. Jadi, di Hmm, saat-saat tertentu dan pastinya dengan persetujuan wali murid serta HP murid akan saya simpan Bu. Jika istirahat itu akan saya tarik, saya simpan di kantor. Nah, kalau nanti pas ada pembelajaran yang memanfaatkan HP, baru saya bagikan ke anak-anak. Nanti kalau setelah pulang, itu baru mereka ambil, gitu Bu. oh, nggih, nggih. Jadi tetap dalam pengawasan nggih Bu Nani nggih. Sekarang gini, apa yang akan Bu Nani lakukan selanjutnya? Dan kapan itu akan dilakukan, Bu? Mungkin secepatnya, Bu, mulai besok lah ya, itu saya akan, menyiapkan medianya, terutama tadi itu PPT, video Hmm, pembelajaran, terus saya juga akan membuat kuis, Bu. mm, mm. Ya, saya yakin Bu Nani bisa melakukan dengan baik. Good luck pokoknya buat Bu Nani. Saya yakin Bu Nani bisa melakukan itu dengan baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas dukungan dan semangatnya. Terima kasih. Sekarang gimana perasaan Bu Nani setelah kita bincang-bincang sebentar ini, Bu? Alhamdulillah sudah tidak galau lagi, Bu, kan itu tadi sudah mendapatkan solusinya, Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu Nani bisa bersama-sama kita sharing ya Bu Nani ya. Saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Pur sudah meluangkan waktu dan membantu saya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Hmm. Oke, sama-sama. Saya juga eh, sama Bu Nani juga ya tetap semangat. Pokoknya tetap semangat dalam pembelajaran, dalam menuntun anak didik kita ya Bu ya. Oke, oke, Bu, terima kasih pokoknya ya. Kalau gitu saya akhiri ya, Bu, perbincangan kita. Oke, Terima kasih. oke, Assalamualaikum, Bu makasih. Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nani. Oke.